Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik Joyce. Joyce bisa perkenalan terlebih dahulu ke teman-teman dan juga sebutkan apa sih kesibukan Joyce selain jadi siswa di SMK Negeri 2 Blitar ini? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Joyce Anika Tasya. Dan kesibukan saya selain menjadi siswa pelajar di sini adalah saya juga mengikuti ekstrakurikuler ya. Nah, kamu kan juga adalah salah satu bagian dari Palang Merah Remaja di SMK Negeri 2 Blitar. Benar ya Joyce ya? Iya kak, benar sekali. Kamu bergabung di PMR itu sejak kapan Joyce? Sejak dari tingkatan madya, yaitu waktu saya SMP nih kak. Oke, sejak dari tingkatan madya. Jadi PMR itu juga ada tingkatannya ya Joyce ya? Tentunya ada dong kak. Oke, aku kan sebagai orang awam nih di PMR karena aku adalah basicnya di Pramuka. Iya. Jadi kalau di Pramuka itu juga ada tingkatannya antara SD, SMP dan juga SMA itu berbeda-beda. Berarti kalau PMR itu juga sama ya Joyce? Sama dong kak, di sini tuh kalau SD tingkatannya mula, lalu di SMP itu madya, sedangkan di SMK sekarang ini yaitu wira. Oke, teman-teman, jadi topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah tentang seputar Palang Merah Remaja. Jadi buat teman-teman yang memiliki keinginan untuk bergabung dan juga ketertarikan di bidang PMR, boleh banget untuk saksikan podcast ini hingga selesai karena pastinya akan banyak informasi menarik di dalamnya. Oke Joyce, menurut kamu PMR itu apa sih? PMR atau Palang Merah Remaja merupakan kegiatan kepalamerahan yang bertujuan untuk mengembangkan karakter untuk menjadi relawan yang sukarela. Oke, pengembangan karakter menarik banget nih. Jadi selama Joyce itu ikut PMR mulai dari SMP hingga saat ini, karakter seperti apa nih yang sudah berhasil Joyce bangun? Yaitu saya menjadi lebih percaya diri nih kak. Juga yang dulunya tidak suka dengan kegiatan sosial menjadi anak yang aktif di sosial. Oke, kegiatan seperti apa sih di PMR yang bisa membentuk karakter kamu nih Joyce? Seperti biasanya kan ada event-event lomba itu ya, seperti lomba presentasi, juga kegiatan bakti sosial seperti memberikan bantuan pada orang lain, jadi lebih banyak interaksi ke sosial nih kak. Oke, kalau sejauh ini nih Joyce, kegiatan apa yang menurut Joyce lo paling berkesan di bidang PMR? Apa ya, hampir semua kegiatan itu berkesan ya kak. Hampir semua berkesan karena sangat luar biasa sekali Iya. kegiatannya berarti. Oke Joyce, aku mau tanya nih, siapa aja sih yang boleh bergabung menjadi Palang Merah Remaja ini? Tentunya semua yang memiliki niat dan tekad itu dapat bergabung ya teman-teman, yaitu kisaran umur 7 sampai 20 tahun. Oke, jadi tidak ada batasan siapa saja yang boleh bergabung gitu ya, asal umurnya Ya. 7 sampai dengan 20 tahun. Iya benar sekali. Oke, dan aku mau tanya nih, kan kamu sudah ikut PMR ini mulai dari SMP sampai dengan saat ini ya? Iya Nah, nih kak. awalnya apa yang membuat Joyce ini tertarik untuk terjun ke bidang PMR? Oke, awalnya yaitu ketika saya lihat nih kakak kelas saya banyak sekali mengikuti event-event lomba, sehingga saya tertarik dan minat untuk mencoba ekstrakurikuler ini. Oke, gitu ya. Terus awalnya kamu bisa bergabung nih gimana Joyce? Kamu daftar di sekolah atau bagaimana? Ya kak, saya daftar di sekolah dengan rekomendasi teman-teman dan juga tentunya awalnya masih ragu-ragu nih kak. Tapi makin lama makin seru nih. Oke, karena emang passionnya Joyce ini di PMR ya. Iya. Terus kan Joyce sudah ikut di 2 tingkatan nih PMR-nya. Apa sih perbedaan di 2 tingkatan itu menurut Joyce? Di tingkatan madya yaitu waktu saya masih SMP itu kesannya masih ke support ya kak, menyupport teman-teman yang lain. Lalu kalau di tingkatan saya yang ini yaitu lebih untuk memberikan edukasi. Oke, kalau dulu itu hanya memberikan support atau dorongan, artinya ada di belakang ya, seperti itu Joyce Iya. ya. Tapi kalau sekarang kita sudah terjun langsung memberikan edukasi gitu ya. Oke, dan juga untuk kegiatan yang biasa dilakukan oleh PMR di SMK Negeri 2 Blitar ini biasanya apa sih Joyce? Kegiatan kami selain ekstrakurikuler yang rutin 1 minggu sekali, yaitu kegiatan seperti bakti sosial, memberikan kunjungan dan bantuan donasi.
Atau juga kita mengadakan latgab seperti hari ini nih Kak. Oke, jadi latgab ini adalah salah satu kegiatan rutin dari PMR ya. Iya. Dan tempatnya itu pasti berpindah-pindah ya. Jadi bisa menambah pengetahuan dan juga teman baru juga ya. Iya dong Itu Kak. adalah salah satu benefit yang membuat Joyce mungkin betah nih di PMR nih. Dan aku mau tanya nih, sejauh ini juga tantangan terberat yang pernah kamu rasakan ketika kamu menjadi bagian dari PMR itu apa, Joyce? Ketika mengikuti event atau lomba-lomba tersebut dan hasilnya mungkin kurang memuaskan, itu yang membuat saya sedikit tertekan dan ingin keluar sih Kak. Tapi Oke. banyak temennya nih, jadi kayak Berpikir ulang gitu ya Iya. jadinya. Kalau misalkan lomba itu biasanya dilombakan cabangnya apa aja sih kalau di PMR itu, Joyce? cabangnya itu ya ada pertolongan pertama, terus siaga bencana, kesehatan remaja, terus dasar-dasar donor darah, sejarah, sanitasi kesehatan, kepemimpinan, dan remaja sehat peduli sesama. Oke, kalau aku kembali lagi sebagai orang awam nih tentang PMR. PMR itu jadi hanya membahas tentang kesehatan saja atau enggak sih, Joyce? Tentunya tidak sih Kak. Selain itu PMR itu juga menumbuhkan sikap empati, juga peduli sosial terhadap sesama, juga dapat mempererat persahabatan. Terus kalau misalkan Joyce nih, di sini kamu kan adalah salah satu anggota, udah menjadi anggota di PMR. Gimana sih cara kamu memotivasi teman-teman di rumah yang lagi nonton podcast ini yang belum bergabung jadi PMR nih? Tentunya memberikan dukungan dan saling mensupport, terus membantu teman-teman semua ini untuk menetapkan tujuan. Oke, kalau Joyce sendiri, tujuan kamu ikut PMR ini apa, Joyce? Ya, selain untuk mengisi waktu luang nih Kak, saya juga minat di bidang kesehatan, apalagi waktu pertolongan pertama. Jadi ketika saya membutuhkan itu saya bisa melakukannya. Oke, jadi ada cita-cita mulia di dalam diri Joyce ini, selain untuk membentuk karakter tetapi juga supaya bisa menolong orang lain ketika membutuhkan bantuan. Dan juga aku mau tanya lagi nih Joyce, penting gak sih bagi seorang remaja itu untuk tergabung di dalam PMR ini? Menurut saya itu penting ya Kak, karena dapat membangun sikap peduli dan empati, juga dapat mengetahui dasar-dasar pertolongan pertama seperti yang saya katakan sebelumnya. Oke, dan juga nih Joyce, sekarang kan mungkin banyak teman-teman yang berpikir gini, kenapa sih kita harus capek-capek ikut PMR? Kenapa kita harus capek-capek ikut ekstrakurikuler? Sedangkan di depan sana itu ada masa depan yang menanti. Kita harus bekerja, kita harus melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Bisa berikan masukan gak sih buat teman-teman? Oke, kalau untuk itu kembali ke diri masing-masing ya Kak. Tapi menurut saya mengikuti ini itu juga memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti yang tadi Kak, pertolongan pertama. Ketika ada urgent, tuh kita bisa memberikan pertolongan. Lebih ke bisa nggak sih ceritakan ke kita semua, ke teman-teman juga yang ada di rumah, pengalaman Joyce yang paling berkesan, yang sangat Joyce ingat ketika menjadi bagian dari PMR nih? Oke, waktu pertama kali saya ikut event nih Kak di SMP, waktu itu saya mengikuti lomba dengan teman-teman semuanya. Tentunya ya walaupun hasilnya masih kurang memuaskan nih, tapi itu membuat saya pengalaman yang paling berkesan karena di situ saya menjadi anak yang percaya diri, juga dapat banyak sekali teman-teman yang lainnya. Oke, berarti emang PMR ini tuh memberikan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung menjadi bagian dari PMR, bisa banget nih ditunggu sama Joyce untuk bergabung menjadi bagian dari PMR.